wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya David Risanto dengan NIM 2019 21073. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pemeliharaan dan keandalan. Maintenance atau pemeliharaan adalah semua aktivitas yang berkaitan untuk mempertahankan peralatan sistem dalam kondisi layak bekerja. Sebuah sistem pemeliharaan yang baik akan menghilangkan variabilitas sistem. Sedangkan untuk reliability atau keandalan adalah peluang sebuah komponen mesin atau produk akan bekerja secara baik untuk waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi pemeliharaan dan keandalan. Untuk strategi maintenance atau pemeliharaan yaitu untuk mengukur kesuksesan manajemen pemeliharaan. Maka ada dua unsur yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu keterlibatan karyawan dan prosedur pemeliharaan. Faktor karyawan dalam hal pemeliharaan dapat dilihat dari informasi yang dimiliki karyawan, keahlian yang dimilikinya, serta kompensasi yang diterima sebagai faktor penguat motivasi dan kekuatan sinergi yang perlu dilakukan. Sebagai upaya untuk meningkatkan penguasaan informasi dan keahlian dalam kaitannya dengan kegiatan pemeliharaan, maka pihak manajemen dapat menempuh beberapa hal, yaitu yang pertama, pertukaran informasi. Di sini, melalui penciptaan iklim yang kondusif, misal adanya bank data atau bank prosedur yang berisikan data, serta prosedur tentang pemeliharaan segala jenis mesin dalam sistem manufaktur. Yang kedua, ada pelatihan keahlian. Bagi karyawan yang belum memiliki keahlian yang diharapkan, perusahaan dapat memilih untuk mengirimkan ke training center yang menawarkan pelatihan-pelatihan atau langsung dilatih di perusahaan melalui on-the-job training. Adapun yang ketiga yaitu tentang prosedur pemeliharaan mesin-mesin. Di sini faktor yang perlu diperhatikan adalah prosedur pembersihan dan pelumasan. Pembersihan ini ditujukan untuk menghindari korosi, kemacetan akibat adanya kotoran, dan kegiatan ini dilakukan secara rutin. Sedangkan pelumasan bertujuan agar tidak terjadi gesekan material secara langsung, mendinginkan panas mesin pada kondisi tertentu, dan memperpanjang umur mesin. Prosedur berikutnya adalah monitor dan penyesuaian. Monitor harus dilakukan secara kontinu dengan jadwal yang ditentukan. Sistem monitor yang baik akan mampu melakukan penyesuaian yang diperlukan. Manfaat dari adanya kegiatan pemeliharaan ini antara lain yaitu perbaikan terus-menerus. Kegiatan ini menjadi kajian yang penting dalam manajemen operasi, baik manufaktur maupun jasa, terutama pabrik-pabrik yang menggunakan mesin yang berputar dan beroperasi setiap saat. Kemudian yaitu meningkatkan kapasitas. Dengan adanya perbaikan yang terus-menerus, maka tidak akan ada pengerjaan ulang atau proses ulang, sehingga kapasitas akan terus meningkat. Selanjutnya yaitu mengurangi persediaan, karena tidak perlu ada tumpukan bahan baku yang harus disiapkan untuk melakukan produksi ulang. Selanjutnya ada biaya operasi yang lebih rendah. Akibat kapasitas yang meningkat disertai dengan persediaan yang rendah, maka secara otomatis akan mengakibatkan biaya operasi lebih rendah. Selanjutnya ada produktivitas lebih tinggi. Jika biaya operasi lebih rendah, maka dari rumus produktivitas adalah output per input. Akan diperoleh bahwa produktivitas akan lebih besar dengan catatan output konstan. Di sini terdapat dua jenis taktik pemeliharaan, yaitu pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan kerusakan. Di sini saya akan mempersingkat apa itu pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan pencegahan yaitu sebuah rencana yang meliputi pemeriksaan rutin, pemeliharaan, dan menjaga fasilitas tetap dalam kondisi baik untuk mencegah kegagalan.
Sebuah tingkat kegagalan awal yang tinggi dikenal sebagai tingkat kematian dini atau infant mortality yang mungkin terjadi pada banyak produk. Yang di sini dimaksud dengan tingkat kematian diri sendiri yaitu tingkat kegagalan di awal kehidupan sebuah produk atau proses. Kemudian untuk pemeliharaan kerusakan adalah pemeliharaan secara langsung yang terjadi ketika peralatan gagal dan harus diperbaiki dalam kondisi darurat dengan dasar prioritas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi reliability atau keandalan. Pemeliharaan akan menyebabkan keterandalan. Keterandalan akan menyebabkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Untuk mengelola masing-masing komponen, maka teknik yang bisa digunakan yaitu meningkatkan komponen individual. Untuk mengukur keandalan di sebuah sistem di mana setiap komponen atau individu mungkin hanya memiliki tingkat keandalan tersendiri. Digunakan metode perhitungan keandalan sistem sangat sederhana. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu keandalan. Keandalan adalah sebuah sistem yang terdiri atas serangkaian yang saling berkaitan antara individu dengan komponen, masing-masing menjalankan pekerjaan tertentu. Jika ada salah satu komponen yang gagal saat dijalankan dengan berbagai macam alasan, keseluruhan sistem, sebagai contoh pesawat terbang atau mesin, akan mengalami kegagalan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keandalan sistem. Keandalan sistem di sini yaitu disebabkan oleh kegagalan yang terjadi di dunia nyata. Pemahaman mengenai keberadaan mereka merupakan konsep penting dari keandalan. Nah, saat ini kita akan meneliti dampak dari kegagalan dalam suatu rangkaian. Nah, seperti yang ada gambar di sini. Di sini terdapat suatu sistem di mana diketahui kita ambil contoh yang N sama dengan 50. Suku cadang yang saling berinteraksi masing-masing memiliki keandalan 99,5%. Keseluruhan keandalan sistem sebanyak 78%. Jika sistem atau mesin memiliki 100% suku cadang yang saling berinteraksi, masing-masing akan memiliki keandalan individu sebesar 99,5%. Nah, keseluruhan keandalan hanya sekitar 60%. Untuk mengukur keandalan dalam suatu sistem, tiap-tiap komponen memiliki keandalan uniknya sendiri. Kita tidak dapat menggunakan kurva keandalan dalam gambar yang tadi. Namun, metode penghitungan sistem keandalan atau R terdiri atas menemukan keandalan individu sebagai berikut. Nah, untuk mencari R sendiri ini, misal kita akan mencari R total, yaitu RS. Kita kalikan R1 kali R2 kali R3 dan seterusnya, di mana R1 yaitu keandalan dari komponen 1 dan R2 adalah keandalan dari komponen 2 dan seterusnya. Itu akan kita kalikan untuk kita mencari RS atau R total. Nah, dari persamaan tersebut mengasumsikan bahwa keandalan komponen individual tidak bergantung pada keandalan dari komponen lainnya. Masing-masing komponen dapat berdiri sendiri. Sebagai tambahan, pada persamaan ini, sebagai besar pembahasan mengenai keandalan diterjemahkan sebagai probabilitas. Nah, jadi dari hitungan tadi, R total atau RS tadi
itu sama dengan halnya kita mencari probabilitas. Dengan demikian, keandalan yang 0,90 artinya bahwa unit akan dikerjakan sebagaimana dimaksudkan, yaitu sebesar 90% jika probabilitas tadi kita persentasekan. Nah, hal itu juga akan menandakan mengalami kegagalan sebesar 1 dikurangi 0,90%, yaitu 10% atau 0,10. Itu adalah kegagalannya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh 1. Nah, di sini kita akan mencari keandalan dalam suatu rangkaian. National Bank of Gallery Colorado memproses aplikasi pinjaman melalui 3 karyawan. Nah, masing-masing memeriksa pada bagian yang berbeda-beda dari aplikasi dalam serangkaian dengan keandalan sebesar yang pertama yaitu 0,90, lalu ada 0,80 dan 0,99. Dia ingin menemukan keandalan sistem dari ketiga rangkaian tadi. Yang pertama kita akan menggunakan pendekatan yang tadi kita gunakan yang saya jelaskan di penjelasan yang awal, yaitu dengan kita mencari R total atau nilai dari probabilitasnya. Langsung saja kita kalikan, di mana R1-nya tadi diketahui 0,90, lalu R2-nya yaitu 0,80, dan yang ketiga yaitu 0,09. Nah, untuk pengerjaan sendiri yaitu R sama dengan R1 kali R2 kali R3, yaitu 0,90 kali 0,80 kali 0,99. Hasilnya yaitu 0,713. Nah, di sini sudah dapat kita ketahui bahwa probabilitas dari serangkaian sistem tadi yaitu 0,713. Jika dipresentasekan yaitu 71,3%. Nah, dari sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syaidah Fifi dengan NIM 2019-210788. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan waktu rata-rata di antara kegagalan atau yang disebut dengan MTBF. Nah, contohnya di sini yaitu suatu sistem pendingin udara dirancangkan untuk digunakan para astronot di pesawat. Nah, itu dipertimbangkan selama 1000 jam di fasilitas pengujian di Rusia. 2 dari sistem gagal dalam ujian, salah satu setelah 200 jam dan yang lainnya setelah 800 jam. Nah, solusinya yaitu kita mencari presentase kegagalan, yaitu FR dalam bentuk persen. Jumlah kegagalan dibagi dengan jumlah yang diuji, yaitu tadi jumlah kegagalannya ada 2, kemudian jumlah unit yang diuji itu adalah 20. Jadi 2 per 20 dikali dengan 100%, karena ini harus dalam bentuk persen, yaitu hasilnya 10%. Kemudian jumlah kegagalan per jam operasional itu juga perlu diperhitungkan, yaitu dengan cara jumlah kegagalan dibagi dengan waktu operasional, yaitu 1000 jam dikali dengan 200 menit, yaitu 2000 unit per jam. Kemudian kita mencari MTBF-nya, yaitu 1 per hasilnya tadi, yaitu 0,000106, yaitu 9,434 jam. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang memberikan kelebihan. Untuk meningkatkan
keandalan sistem, yaitu kelebihan, itu akan ditambahkan ke form komponen cadangan atau jalur paralel. Nah, kelebihan diberikan untuk menjamin bahwa satu komponen atau jalur mengalami kegagalan. Sistem itu akan mengambil jalan lainnya. Nah, kelebihan cadangan diasumsikan bahwa keandalan satu komponen adalah 0,80 dan kita akan mencadangkan dengan komponen lainnya yang memiliki keandalan sebesar 0,80. Keandalan yang dihasilkan adalah probabilitas dari komponen kerja yang pertama ditambah dengan probabilitas komponen kerja cadangan dikalikan dengan probabilitas komponen cadangan yang diperlukan, yaitu 1 dikurangi 0,82 yaitu 0,2. Oleh karena itu, jadi caranya itu probabilitas komponen dan kerjasama itu ditambah dengan probabilitas komponen kerja kedua dikali dengan probabilitas komponen kerja kedua, dan itu akan menemukan hasilnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ahmad Zimaindra dengan NIM 2019-210789. Di sini saya akan menjelaskan contoh bagaimana kelebihan dalam bentuk komponen cadangan dapat meningkatkan keandalan proses pinjaman. Nasional Bank terganggu karena proses aplikasi pinjamannya hanya memiliki keandalan sebesar 0,713 dan ingin meningkatkan keadaan ini. Bank memutuskan untuk memberikan kelebihan bagi 2 karyawan yang kurang diandalkan dengan para karyawan yang memiliki kompetensi yang setara. Prosedur tersebut menghasilkan sistem sebagai berikut. R1 sama dengan 0,90, R2 sama dengan 0,80, RS sama dengan 0,9 ditambah 0,9 dikali 1 min 0,9 dikali 0,8 ditambah 0,8 dikali 1 min 0,8 dikali 0,99 sama dengan 0,9 ditambah 0,9 dikali 0,1 dikali 0,8 ditambah 0,8 dikali 0,2 dikali 0,99 sama dengan 0,99 dikali 0,96 dikali 0,99, maka hasilnya 0,94. Dengan memberikan kelebihan bagi 2 karyawan, Nasional Bank telah meningkatkan keandalan dari proses pinjaman dari 0,713 menjadi 0,94. Selanjutnya ada kelebihan paralel. Nah, cara lain untuk meningkatkan keandalan yaitu dengan menyediakan jalur paralel. Dalam sistem paralel, jalur diasumsikan dapat berdiri sendiri. Maka dari itu, keberhasilan dalam salah satu jalur memungkinkan bagi sistem untuk bekerja. Pada contoh berikutnya, kita menentukan keandalan dari proses dengan 3 jalur paralel. Desain iPod yang baru lebih dapat diandalkan. Nah, apa yang menjadi keandalannya? Caranya yaitu identifikasi keandalan dari masing-masing jalur. Kemudian hitung kemungkinan jalur tambahan yang diperlukan atau kemungkinan kegagalan. Nah, yang terakhir dikurangi produk yang mengakibatkan kegagalan tersebut dari 1. Solusinya sebagai berikut. Keandalan untuk jalur tengah sama dengan R2 kali R3 sama dengan 0,975 dikali 0,975 sama dengan 0,9506. Kemudian tentukan probabilitas kegagalan untuk keseluruhan 3 jalur sama dengan 1 min 0,95 dikali 1 min 0,9506 dikali 1 min 0,95 sama dengan 0,05 dikali 0,0494 dikali 0,05 sama dengan 0,00012. Oleh karena itu, keandalan dari desain yang baru adalah 1 minus probabilitas kegagalan.
atau 1 min 0,00012 sama dengan 0,99988. Bahkan dalam suatu sistem saat tidak ada komponen yang memiliki keandalan di atas 0,975, desain paralel meningkatkan keandalan hingga lebih dari 0,999. Pada dasarnya, jalur paralel dapat menambah keandalan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aldona Dika Savitri dengan NIM 2019-210-795. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan ini sendiri memiliki dua macam, yaitu pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan pencegahan ini atau yang biasanya disebut dengan preventive maintenance ini merupakan cakupan pelaksanaan inspeksi rutin atau perbaikan serta menjaga tempat fasilitas dengan melakukan perbaikan yang tepat. Nah, hal ini dilakukan untuk membangun suatu sistem yang akan menemukan kegagalan potensial dan melakukan perubahan atau perbaikan yang dapat mencegah terjadinya kegagalan tersebut. Nah, yang kedua, pemeliharaan kerusakan atau yang biasanya disebut dengan breakdown maintenance. Hal ini biasanya terjadi ketika perlengkapan mengalami kegagalan dan harus diperbaiki berdasarkan pada keadaannya atau prioritasnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengimplementasikan pemeliharaan pencegahan. Nah, pemeliharaan pencegahan ini itu menekankan bahwa kita bisa menentukan kapan suatu sistem itu memerlukan perbaikan atau akan memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pemeliharaan pencegahan ini, kita harus tahu kapan sih suatu sistem ini itu memerlukan perbaikan atau kapan kemungkinan suatu sistem ini akan terjadinya kegagalan. Nah, kegagalan ini biasanya terjadi pada tingkat yang berbeda-beda sesuai dengan umur produknya. Nah, kegagalan awal yang tinggi atau yang biasa disebut dengan infant mortality ini biasanya terjadi pada banyak produk. Maka dari itu, banyak perusahaan itu biasanya memeriksa produknya terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke customer-customernya atau ke toko-toko yang menjadi tujuan perusahaan itu. Nah, bahkan itu ada beberapa perusahaan yang biasanya akan memberikan garansi atau jaminan selama beberapa hari ataupun beberapa tahun. Contohnya seperti perusahaan elektronik. Nah, biasanya ketika kita membeli televisi ataupun laptop, itu biasanya akan diberikan garansi selama 2 tahun atau bahkan bisa lebih. Seperti itu. Nah, selain itu, apabila kita melakukan teknik pelaporan yang tepat, maka perusahaan dapat mempertahankan catatan mengenai proses individual, mesin, ataupun perlengkapan. Nah, catatan ini akan memberikan suatu gambaran atau suatu profil atas jenis pemeliharaan yang dibutuhkan dan pemilihan waktu pemeliharaan yang tepat atau yang diperlukan. Nah, mempertahankan catatan atas perlengkapan ini merupakan bagian yang penting dalam sistem pemeliharaan pencegahan sebagai suatu catatan mengenai waktu dan biaya untuk melakukan perbaikan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhidayah, NIM 2019-210-805. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang membandingkan biaya pemeliharaan pencegahan dengan biaya pemeliharaan kerusakan. Yang pertama adalah pendekatan.
untuk menentukan jika dalam sebuah perusahaan mengikuti kebijakan, pengerjaan hingga terjadi kerusakan atau kontrak untuk pemeliharaan pencegahan, kita dapat mengikuti 4 langkah dalam proses. Langkah yang pertama adalah menghitung perkiraan jumlah kerusakan. Berdasarkan pada data historis, jika perusahaan tetap melanjutkan seperti biasanya tanpa kontrak perbaikan. Langkah yang kedua, menghitung perkiraan biaya kerusakan per bulan dan tidak ada kontrak pemeliharaan pencegahan. Yang ketiga adalah menghitung biaya pemeliharaan pencegahan. Yang keempat adalah bandingkan 2 opsi dan pilih salah satu yang memerlukan biaya yang paling sedikit. Contohnya, Farland dan Halikman adalah perusahaan konsultan publik bersertifikasi CPA. Pendekatan yang terkomputerisasi memiliki permasalahan lebih dari 20 bulan mesin pencetak mengalami kerusakan pada tingkat yang telah diidentifikasi pada tabel berikut. Pada jumlah kerusakan 0, jumlah bulan saat kerusakan terjadi adalah 2. Pada jumlah kerusakan 1, jumlah bulan saat kerusakan terjadi adalah 8. Pada jumlah kerusakan 2, jumlah bulan saat kerusakan terjadi adalah 6. Pada jumlah kerusakan 3, jumlah bulan saat kerusakan terjadi adalah 4. Total jumlah bulan saat kerusakan terjadi adalah 20. Kerugian yang dialami rata-rata senilai $300 dalam waktu produksi dan biaya perbaikan. Biaya untuk perbaikannya adalah $150 per bulan. Pada jumlah kerusakan 0, frekuensinya adalah jumlah bulan saat kerusakan terjadi dibagi dengan total jumlah bulan saat kerusakan terjadi. Maka, 2 dibagi 20 sama dengan 0,1. Pada jumlah kerusakan ke-1, frekuensinya adalah 8 dibagi 20 sama dengan 0,4. Pada jumlah bulan saat kerusakan terjadi 2, frekuensinya adalah 6 dibagi 20 sama dengan 0,3. Pada jumlah bulan saat kerusakan terjadi ketiga, frekuensinya adalah 4 dibagi 20 sama dengan 0,2. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam 4 langkah tadi. Langkah yang pertama adalah perkiraan jumlah kerusakan. Sigma jumlah kerusakan dikali dengan frekuensi yang sesuai, yaitu 0 dikali 0,1 ditambah 1 dikali 0,4 ditambah 2 dikali 0,3 ditambah 3 dikali 0,2 sama dengan 0 ditambah 0,4 ditambah 0,6 ditambah 0,6, hasilnya adalah 1,6 kerusakan per bulan. Langkah yang kedua, yaitu perkiraan biaya kerusakan sama dengan perkiraan jumlah kerusakan dikali dengan biaya per kerusakan sama dengan 1,6 dikali dengan $300, hasilnya adalah $480 per bulan. Langkah yang ketiga adalah biaya pemeliharaan pencegahan sama dengan biaya kerusakan yang diperkirakan jika kontrak perbaikan ditandatangani dikali dengan biaya per kerusakan adalah 1 kerusakan per bulan dikali dengan $300 ditambah $150 per bulan sama dengan adalah $450 per bulan. Langkah yang keempat adalah karena keseluruhan lebih murah untuk menyewa perusahaan layanan pemeliharaan, yaitu senilai $450 daripada tidak melakukannya, yaitu senilai $480, Farland dan Halikman akan menyewa perusahaan jasa. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu membahas tentang meningkatkan kapabilitas perbaikan dan pemeliharaan yang otonom. Yang pertama adalah meningkatkan kapabilitas perbaikan. Karena keandalan dan pemeliharaan pencegahan jarang berjalan dengan sempurna, sebagian besar perusahaan memilih beberapa level kapabilitas perbaikan dengan memperbesar tempat fasilitas perbaikan atau meningkatkan manajemen dan pemeliharaan. Hal ini dilakukan agar menjadi cara yang tepat untuk menempatkan kembali operasional sistem yang lebih cepat. Namun, tidak semua perbaikan dapat dilakukan di tempat fasilitas perusahaan. Para manajer harus memutuskan di mana tempat perbaikan akan dilaksanakan.
Pada gambar 17.5 di buku, ada sebuah rangkaian yang memberikan rangkaian kesatuan opsi dan bagaimana peringkat mereka dalam hal kecepatan, biaya, dan kompetensi. Pada gambar 17.5 di buku juga, jika bergerak ke sebelah kanan, maka dapat meningkatkan kompetensi pekerjaan perbaikan. Tetapi pada saat yang sama akan memperbesar biaya dan waktu penggantian. Selanjutnya yaitu tentang pemeliharaan yang otonom. Kebijakan dan teknik pemeliharaan pencegahan meliputi penekanan pada penerimaan tanggung jawab karyawan terhadap pengamatan, pemeriksaan, penyesuaian, pembersihan, dan pemberitahuan. Tipe pemeliharaan lengkap. Kebijakan ini konsisten dengan keunggulan pemberdayaan karyawan. Pendekatan ini dikenal dengan nama pemeliharaan yang otonom. Para karyawan dapat memprediksikan kegagalan, mencegah kerusakan, dan memperpanjang masa manfaat dari pelengkapan. Dengan pemeliharaan yang otonom, manajer dapat menjalankan langkah untuk memberdayakan karyawan dan mempertahankan kinerja sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.